Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Rozak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran untuk kelas 7 bab 11 dan bab 12 mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, kita masih dalam suasana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tahun 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan berkah syafaatnya ya teman-teman. Oke, selamat menyimak. Peta konsep sejarah Rasulullah SAW yaitu mempunyai misi dan cara berdakwah serta suri tauladan yang harus kita anut teman-teman. Yang pertama, misi Rasulullah menyempurnakan akhlak dan bagaimana membuat manusia itu berakhlak mulia serta mencari dan membangun bagaimana caranya untuk menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Dakwah Rasulullah SAW terkenal dengan secara sembunyi dan secara terang-terangan, dan teladan Rasulullah dikenal sebagai manusia yang mempunyai jiwa yang teguh, tabah dan sabar, bijaksana dalam mengambil keputusan, berakhlak mulia, tegas dan sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diragukan lagi Rasulullah SAW ada sebagai insan yang mulia dan rahmatan lil alamin, sebagai Sayyidul Mursalin yang disebut adalah tuanya para rasul. Kemudian kita harus memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Mekah. Gambaran masyarakat Mekah nih ya teman-teman, dulu itu menyembah patung, menyembah berhala, terus melakukan kegiatan atau perilaku yang sangat dikenal dengan jahiliyah atau tidak masuk akal, dan itu tidak berperkemanusiaan. Oleh karenanya Rasulullah datang di situ dengan memiliki sifat yang baik, jujur, sopan, pemberani dan rendah hati, sehingga Rasulullah itu ingin membangun bagaimana masyarakat Makkah itu menjadi masyarakat yang baik dan masyarakat yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Jadi ini adalah gambaran atau macam-macam dari sifat Rasulullah SAW. Kemudian strategi perjuangan Rasulullah SAW adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Rasulullah mendatangi orang-orang terdekat teman-teman. Yang pertama adalah ada beberapa orang-orang terdekat dari Rasulullah yang disebut dengan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam lebih dahulu. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar sebagai sahabatnya, dan Zaid bin Harisah juga termasuk sahabatnya, dan Bilal bin Rabah adalah salah satu budak yang terkenal yang memiliki suara bagus. Oke. Kemudian dakwah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 dan sampai 7. Dan itu Rasulullah harus benar-benar dia keluar dari comfort zone-nya atau zona nyamannya, harus mengikuti perintah Allah dengan cara terang-terangan. Dan di situ Rasulullah pun ditentang oleh beberapa suku Quraisy teman-teman. Kan tetapi ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab yang merupakan paman dan sahabat Rasulullah. Dia sangat mendukung dan membantu dari dakwah Rasulullah SAW. Dan pelajaran yang dapat diambil dari dakwah Nabi adalah kita itu harus mempunyai jiwa teguh untuk memeluk agama, kemudian tabah dan sabar dalam mendapatkan cobaan, kemudian adalah sikap bijaksana, tegas dan berakhlak mulia, serta tawakal kepada Allah untuk melakukan sesuatu.
Kemudian adalah misi diutusnya Rasulullah SAW adalah yang jelas adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oke, kita mungkin sudah familiar ya ketika Rasulullah itu disebut oleh beberapa orang yang bersangkutan atau orang yang melakukan pembawa acara, pasti ya kita melakukan puji syukur kepada Rasulullah SAW dengan baca salawat, yang mana nantinya kita harus mendapatkan syafaatnya dan yang menyempurnakan dari akhlak kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dan zaman keilmuan gitu. Nah, untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat ini, Rasulullah SAW berpedoman pada surat Al-Hujurat dan surat Al-Imran ayat 132, yang mana secara garis besar kedua ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita harus melakukan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada nabi-nabi Allah. Dan Rasulullah adalah salah satu sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan, Rasulullah sebagai Sayyidul Mursalin atau tuan-tuannya para rasul dan para nabi. Oleh karenanya kita harus mengikuti bagaimana suri tauladan Rasulullah SAW. Oke, hijrah Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan Nabi Muhammad ke Mekah dan ke Madinah itu, yang mana suatu tempat yang dikunjungi Rasulullah SAW sesampainya di Madinah adalah yang bernama Yastrib, di mana di situ ada dua suku, yaitu suku Aus dan Kharaj yang sedang bertikai ini, dan Rasulullah di situ datang. Kemudian Rasulullah membikinkan piagam Madinah sebagai piagam perdamaian. Dan peristiwa hijrah Rasulullah SAW itu ke Madinah adalah ketika ada diawali dengan Bait Aqobah al-Awwal dan Bait Aqobah as-Sani, yang mana setelah itu Rasulullah SAW singgah di Gua Hira selama 3 hari, dan kemudian dia membangun salah satu masjid pertama di Madinah, yang namanya Masjid Quba. Nah, peristiwa hijrah Rasulullah SAW itu yang menjadi sejarah adalah Masjid Quba itu merupakan masjid pertama kali setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sejarah Nabi membangun masyarakat Madinah pun kita harus ketahui ya teman-teman, yang mana Rasulullah itu menggunakan metode untuk menyebarkan Islam secara perdagangan maupun secara sosial dan ekonomi, di mana secara perdagangan Rasulullah SAW itu menghapuskan sistem riba nih. Jadi harus kita berdagang itu bersifat kasih sayang dan menjauhi jual beli yang tidak jelas. Kemudian melalui sistem ekonomi kita ada yang namanya sistem zakat, kemudian ada yang namanya harta karun, tawanan teran, penggadaian, sedekah, kemudian denda dan haji. Kemudian kita sebagai umat muslim nih ya teman-teman, meneladani perjuangan Nabi dan sahabat di Madinah adalah bagaimana kita mencontoh perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan merencanakan sesuatu yang matang dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu kerjasama dengan yang baik, keikhlasan yang tulus, pengorbanan yang besar, dan jalinan persaudaraan, yaitu untuk mengenal satu sama lain dan bangga sebagai muslim untuk menjadi muslim yang rahmatan lil alamin sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu ya teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa di komen dan di like dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.